saya Yanti, saya mahasiswa IAIN Palangkaraya semester 1, program studi perbankan syariah. Nah, di dalam video ini saya akan menceritakan tokoh yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri peradaban Islam di Spanyol. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dosen pengampu Ibu Padiah Adlina MPDI. Abdurrahman Ad-Dakhil bernama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah. Nah, beliau lahir pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Pada tahun 97 Hijriah, Khalifahan dinasti Umayyah di bawah Panglima Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan Andalusia di sepanjang Iberia. Nah, sejak itu negeri kini dikenal Spanyol dan Portugal menjadi wilayah muslimin di bawah Khalifah dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus, Suriah. Namun pada tahun 126 Hijriah, saat kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, mulai terjadi konflik internal kawasan Andalusia yang jauh dari pusatnya. Nah, pada saat itu tidak terkontrol suku-suku Arab yang ikut terlibat penaklukan dan hidup di wilayah berbeda di kawasan Andalusia mulai melepaskan diri untuk membangun kekuatan masing-masing. Maka perpecahan Andalusia benar-benar mendukung keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus saat itu. Nah, pada saat yang sama, Khalifahan Bani Umayyah juga mendapat tekanan berat dari sisi internal. Kekuatan baru muncul dari keluarga Bani Abbas, paman Rasulullah SAW. Bani Abbas yang kemudian dikenal Abbasiyah menghancurkan Khalifah Umayyah di Damaskus dan membunuh seluruh keluarga besar Bani Umayyah. Namun, salah seorang yang lolos dari kejaran Bani Umayyah, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah, berhasil meninggalkan Damaskus melewati negeri-negeri muslim selama 6 tahun sehingga tiba di pesisir. Situasi Andalusia yang sedang terpecah oleh suku-suku Arab itulah yang menjadi tugas Abdurrahman Ad-Dakhil saat masuk ke Andalusia. Di dalam dirinya hanya ada satu cita-cita besar, yakni menyatukan muslimin dalam satu bendera, yaitu bendera Islam. Apalagi dialah pewaris terakhir dari dinasti Umayyah di Damaskus. Namun ada satu masalah besar yang menghadapi Andalusia, yakni seluruh suku-suku yang menyebar di Andalusia. Haruskah Ad-Dakhil memulai terjadinya pertumpahan darah pada sesama muslimin? Nah, saat itu dipimpin oleh seorang bernama Yusuf bin Abdurrahman Al-Fikri, seorang suku Quraisy yang didukung oleh beberapa suku Arab di Andalusia. Namun Abdurrahman melihat kondisi negeri yang dipimpin oleh Al-Fikri sama seperti kondisi kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus menjelang keruntuhannya. Kondisi yang menjadi tanda akan kehancuran sebuah negeri kekuasaan muslim di Andalusia yang saat itu sudah mencapai seluruh Spanyol, Prancis Tengah, dan beberapa wilayah di Italia. Pada tahun 138 Hijriah, Abdurrahman Ad-Dakhil menginjakan kakinya di Andalusia. Sesuai strategi yang telah dirancangnya bersama pembantunya, ia mulai menghimpun kekuatan yang diikuti oleh para pendukung loyal Bani Umayyah. Namun dengan hanya mengandalkan para pendukung ini ternyata belum cukup untuk mengambil alih wilayah Andalusia. Abdurrahman pun mulai menyatukan suku-suku yang menyebar di seluruh Andalusia. Namun langkah ini tidaklah mudah. Keahlian serta seluruh pengalaman yang ia rasakan di dalam perjalanan panjangnya selama pelarian, ia berhasil mendekati suku Yamani. Suku inilah yang pernah menjadi kebanggaan muslimin pada era penaklukan Andalusia di masa Tariq bin Ziyad. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dengan dukungan penuh dari suku Yamani dan mulai menaklukkan. Doras semangat muslim telah membuat Abdurrahman semakin yakin bahwa Andalusia bisa ditaklukkan dalam panji-panji Islam. Sebuah pertempuran antara Abdurrahman Ad-Dakhil melawan Al-Fikri, penguasa Andalusia, terjadi di tepi sungai. Maka saat gema takbir Idul Adha, Abdurrahman Ad-Dakhil memasuki wilayah Cordoba. Inilah puncak dari perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil setelah pelarian panjangnya selama 6 tahun. Andalusia kini sudah berada di genggaman Abdurrahman Ad-Dakhil. Namun memupuk persatuan suku-suku Arab yang ada tidak semudah membalikan telapak tangan. Ia harus bertanggung jawab mengembalikan kebesaran Bani Umayyah dengan
nilai-nilai Islam, serta mengembalikan kejayaan Andalusia yang telah berada di ambang keruntuhan. Maka ia mengawali pembangunan Andalusia yang sudah dicabik-cabik dengan mendirikan Istana Arsofa, yang persis seperti Istana Bani Umayyah di Damaskus. Tak hanya itu, segala yang ada di negeri timur berusaha dipindahkan Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Nah, yang dia lakukan adalah memindahkan ibu kota. Seperti kebanyakan para pemimpin Islam, yang dilakukan pertama adalah menentukan di mana masjid rayanya. Masjid Raya Cordoba pertama kali dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Saat Cordoba semakin banyak penduduknya, masjid sudah tidak lagi muat oleh jamaah orang-orang yang salat dan orang-orang yang menuntut ilmu. Gereja orang Kristen itu dibeli kembali lagi. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil membangun istana dan gedung-gedung pemerintahan. Bahkan sampai namanya dia mengambil dari nama yang pernah dibangun oleh kakeknya dahulu, yaitu Hisam bin Abdul Malik, yang dinamai dengan nama yang sama, yaitu Istana Arsofa. Setelah Istana Arsofa di kota Cordoba, Abdurrahman Ad-Dakhil juga memanggil keluarganya yang ada di pelarian langka. Ad-Dakhil inilah yang mengkhawatirkan Khalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kebesaran dinasti Umayyah mulai memancarkan ke negeri barat. Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah, mengirimkan pasukannya ke Andalusia untuk menghentikan langkah Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka perang besar pun terjadi di wilayah Sevilla. Pendukung setia Ad-Dakhil berhasil menguasai pertempuran. Pasukan Abbasiyah pun mulai pulang dengan kekalahan. Sejak itulah peradaban Islam berkembang di dunia wilayah yang berbeda, di negeri timur dan di wilayah Baghdad. Di belahan dunia barat di Andalusia, perkembangan pesat di Andalusia menarik simpati Abu Ja'far al-Mansur, khalifah Abbasiyah di timur. Sekalipun Abbasiyah tidak lagi menganggap sebagai musuh politik Abdurrahman Ad-Dakhil. Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil begitu memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dan dicintai rakyatnya. Namun begitu ancaman kehidupan dirinya tetap terus mengintai, karena suku-suku terbesar di wilayah Andalusia masih tergoda untuk mengambil kembali wilayahnya. Di tengah-tengah perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, sejarah mencatat terjadi 25 kali pemberontakan selama ia memimpin. Namun berkat kehebatan dan pengalaman yang lalu berhasil memadamkan pemberontakan yang terjadi. Masjid Agung Cordoba yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian menjadi masjid yang pusat kekuasaan dan tujuan kaum muslimin negeri barat untuk menuntut ilmu, bahkan juga untuk menjadi tempat menuntut ilmu bagi para bangsawan. Ilmu pengetahuan yang demikian dahsyat memunculkan ilmuwan-ilmuwan besar yang menginspirasi kebangkitan Eropa modern. Inilah kebesaran yang dicapai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Sebuah kebesaran yang ia kejar sejak penuh liku-liku selama 6 tahun dari Damaskus, Suriah hingga ke Andalusia, Spanyol. Peran besar hijrah seorang Abdurrahman Ad-Dakhil jauh dari negeri timur hingga sampai ke ujung barat negeri ini. Perjalanan hijrah yang tidak sederhana, meninggalkan negerinya, tanah airnya, negeri yang membesarkannya, negeri yang membesarkan keluarga besarnya, negeri yang telah menjadi tempat dia belajar banyak hal, negeri di mana dia dilahirkan. Menurut saya sangat berkesan ketika Abdurrahman Ad-Dakhil meninggalkan nenek moyang, kebesaran bapak dan kakeknya di negeri timur, kemudian ia dapatkan semuanya di negeri Andalusia. Bahkan ketika ia membangun istana, bukankah dia namakan istana Arsofa yang dibangun oleh kakeknya di Damaskus? Yang paling berkesan menurut saya, apa yang ia tinggalkan akan dia dapatkan di masa mendatang. Pelajaran yang dapat kita ambil, ini semua bumi Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahlah kemanapun, tinggalkanlah. Suatu saat kamu akan mendapatkan lebih dari yang kamu dapatkan dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dari tokoh Abdurrahman Ad-Dakhil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.